Sistem Super Devouring. Bab 556 Pedang Emas. Saat senja tiba, ranah Ye Xuan telah melonjak hingga 35%. Meskipun hanya setengahnya, kekuatannya telah berubah secara dramatis. Aku masih belum menemukan pedang emas itu. Mungkin aku perlu menyelam lebih dalam. Ye Xuan berpikir dalam hatinya. Namun, dia tidak ingin menemukan pedang emas itu untuk saat ini, karena dia memperkirakan bahwa kekuatan pedang emas itu setidaknya 5 bintang, atau bahkan 6 bintang. Karena ada terlalu banyak talenta muda, dan para prajurit dengan bintang kurang dari 5 itu sebenarnya hanya mengisi jumlah. Mungkin seseorang telah memperoleh pedang emas itu, atau mungkin seseorang datang dari pulau lain. Bagaimanapun, Ye Xuan menduduki Pulau Pedang. Jika dia diizinkan untuk membunuh semua pedang emas itu, bukankah dia akan mendapat tempat di kolam 5 elemen? Setelah melakukan persiapan mental, Ye Xuan melanjutkan perjalanannya. Sasarannya adalah orang-orang dan pedang hitam itu. Karena kemarin malam, semua orang sangat berhati-hati, tetapi di siang hari, kecepatan mereka akan meningkat. Pada saat yang sama, peluang Ye Xuan untuk bertemu secara kebetulan juga akan sangat meningkat. Ledakan. Boom, boom. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh di telinga Ye Xuan. Ye Xuan sama sekali tidak ragu dan langsung menyerbu ke arah ini. Ketika dia tiba, dia mendapati ada 2 orang yang sedang bertarung, kali ini, 2 manusia. Transformasi atributnya telah melampaui 50. Ye Xuan menyipitkan matanya dan menyaksikan pertempuran dari samping. Kedua orang itu juga memperhatikan Ye Xuan, jadi mereka membagi perhatian mereka dan berjaga-jaga. Dalam ujian tornado sebelumnya, tidak ada peringkat bintang 5, paling banyak hanya 4,5 bintang. Mereka yang diberi peringkat bintang 5 datang dengan undangan. Oleh karena itu, latar belakang mereka lebih hebat dari orang biasa. Nak, apa yang kamu lihat? Keluar! Teriak pemuda berpakaian putih itu. Keluar! Ye Xuan marah dengan kalimat ini. Alasan mengapa dia menonton pertempuran di sini adalah karena dia pikir ada orang lain yang mungkin datang, tetapi sekarang dia tidak bisa duduk diam. Bab Dewa Iblis. Di belakang Ye Xuan, bayangan Dewa Iblis tiba-tiba mengembun. Kemudian, dia membunuhnya. Jangan melebih-lebihkan kemampuanmu, bunuh dia dulu. Kata pemuda berpakaian putih itu. Oke. Lawannya mengangguk. Keduanya mencapai konsensus dalam sekejap. Transformasi atribut keduanya telah melampaui 50%, sedangkan milik Ye Xuan hanya 35%. Namun, mereka belum memahami rahasianya, mereka juga tidak memiliki senjata dewa virtual. Yang terpenting adalah ada formasi udara terlarang di 5 pulau. Naga perang 10 hentakan. Deng! Ye Xuan langsung mengambil beberapa langkah, dan hentakan naga perang yang berisi denyut bumi langsung mengguncang kepala kedua orang itu. Pedang retak bumi. Swiss. 2 pedang retak bumi tersapu keluar dari tanah dan langsung memenggal kepala kedua orang itu. Aku bisa membunuh orang dengan transformasi atribut 50% dalam hitungan detik. Kekuatanku dianggap di atas rata-rata di antara para jenius ini. Meskipun dia berkata demikian, Ye Xuan tidak terlalu puas dengan kekuatan ini. Saat ini, dia berani menggunakan pedang 8 Desolate karena tidak ada seorang pun di sekitar. Jika ada banyak orang, dia tidak akan pernah mengeluarkan pedang 8 Desolate. Bagaimanapun, ini adalah senjata dewa virtual. Mengandalkan rahasia saja masih belum cukup untuk menghadapi para jenius itu, jadi dia perlu terus meningkatkan kemampuannya. Setelah membunuh keduanya, Ye Xuan juga melihat sekeliling. Setelah tidak menemukan orang lain, dia berjalan mendekat dan melepaskan cincin Qiankun milik keduanya. Namun, sebelum menelannya, dia menemukan sesuatu yang bagus di salah satu cincin Qiankun. Apakah ini pasir emas merah? Mata Ye Xuan berbinar. Pasir emas merah adalah salah satu dari 5 token yang mewakili atribut bumi. Dengan kata lain, salah satu dari 2 mayat itu kemungkinan besar berasal dari pulau atribut bumi di sebelahnya. Dengan cara ini, dia tidak perlu pergi ke Pulau Pasir Kuning, atau pulau lainnya, tinggal saja di Pulau Pedang ini dan menunggu yang lain datang dan mengirimkannya. Namun, pasir emas merah ini tampaknya sangat berharga, jadi Ye Xuan berpikir lebih baik menelannya terlebih dahulu, dan kekuatannya saat ini penting. Ding, konversi atribut bumi tuan rumah meningkat, saat ini 38 poin. Kedua cincin Qiankun ini memungkinkan Ye Xuan untuk menerobos 3 kali sekaligus, dari 35 poin menjadi 38 poin. Tidak masalah jika pasir emas merah adalah item tugas, mari kita tingkatkan kekuatan kita terlebih dahulu.
Ye Xuan menelan semua yang ada di dalam dan melanjutkan perjalanannya. Sekarang dia secara kasar mengerti bahwa Pulau Pedang secara kasar dibagi menjadi dua bagian. Tempat di mana dia sekarang masih berada di pinggiran. Pedang emas seharusnya muncul di lingkaran dalam. Jadi kali ini, dia berlari langsung ke tengah pulau dan tidak berputar di sekitar lingkaran luar. Dia bergerak maju untuk sementara waktu. Meskipun dia tidak menemukan pedang emas, dia menemukan sekelompok pedang hitam. Ada lebih dari 10 pedang hitam dalam kelompok ini. Pada saat ini, perhatian Ye Xuan tiba-tiba jatuh di belakang kelompok pedang hitam ini. Tampaknya ada gunung pedang di sana. Pisau emas mungkin ada di dalam. Mata Ye Xuan berbinar, dan dia dengan cepat bergegas keluar. Untuk menghadapi pedang hitam ini, dia tidak perlu mengambil tindakan sekarang, hanya menghentakkan kakinya saja sudah cukup. Bang! 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 Serangkaian guncangan mengikuti bilah-bilah hitam dari bilah-bilah hitam itu dan langsung mengejutkan mereka sampai mati. Ye Xuan melesat dan menelan semua bilah hitam ini. Namun pada saat ini, sesosok tiba-tiba bergegas ke Blade Mountain. Apakah itu yang memiliki peringkat bintang 5,5? Mata Ye Xuan berbinar. Blade Island mereka tidak pernah memiliki peringkat lebih tinggi dari 6 bintang sebelumnya, jadi Ye Xuan ingat orang-orang bintang 5,5 dan 5. Sosok ini memiliki peringkat bintang 5,5, jadi konversi atributnya telah mencapai setidaknya 55%. Jika aku membunuhnya, konversi atributku mungkin bisa melonjak lagi, tetapi itu agak sulit. Ye Xuan ragu-ragu dalam hatinya. Meskipun dia telah membunuh 2 orang dengan konversi atribut 50% dalam hitungan detik sebelumnya, yang ini hanya 55%. Selain itu, siapa yang tahu apakah orang ini memiliki kekuatan tersembunyi, bagaimana jika ranah aslinya telah mencapai 60%? Lebih baik bersikap malu-malu. Ye Xuan memutuskan untuk tidak membuat masalah bagi orang itu, dan pertama-tama membunuh beberapa bilah hitam di sekitar Gunung Bilah. Gunung Bilah ini tidak terlalu besar, tetapi Ye Xuan membutuhkan waktu 5 menit untuk berlari mengelilinginya, dan selama waktu itu, dia membunuh ratusan bilah hitam. Kekuatan bilah hitam bervariasi. Yang lemah dapat menyamai mereka yang telah memperoleh 40% transformasi atribut. Yang kuat, di sisi lain, dapat menimbulkan sedikit ancaman bagi Ye Xuan. Oleh karena itu, pengalaman mereka secara alami bervariasi. Setelah Ye Xuan mengelilingi Gunung Bilah, transformasi atribut meningkat sedikit, mencapai 39. Itu hanya sedikit lagi untuk mencapai 40. Pada saat ini, retak, retak, retak. Tiba-tiba, serangkaian suara renyah jatuh ke telinga Ye Xuan. Ye Xuan berbalik dan melihat sekelompok sosok emas di Gunung Bilah. Mengejar seseorang. Bab 557 Gunung Pedang. Apakah itu orang yang tadi? Ye Xuan menatapnya dengan saksama, dan benar saja, itu adalah prajurit dengan peringkat bintang 5,5 tadi. Di belakang prajurit ini, ada sekelompok bilah emas. Benar saja, bilah emas ada di Gunung Pedang ini. Hati Ye Xuan bergetar. Jika itu adalah sekelompok bilah emas, dia tidak akan takut, tetapi sekarang ada sekelompok bilah emas yang mengejar prajurit itu, dan Ye Xuan harus mundur. Dia dengan cepat bersembunyi dan menonton dengan tenang. Aku akan melawanmu. Prajurit itu meraung dan bergegas kembali. Namun, setelah dia dikelilingi oleh sekelompok bilah emas ini, dia langsung dibacok sampai mati. Nima, kuat sekali. Hati Ye Xuan bergetar. Dia tidak mengagumi kekuatan prajurit itu, tetapi takut pada sekelompok bilah emas. Yang paling dia takutkan adalah bahwa bilah emas ini adalah kegiatan kelompok. Jika Anda memprovokasi satu, Anda akan menarik sekelompok. Dia telah memperoleh pasir emas merah sebelumnya, dan transformasi atribut pihak lain hanya mencapai 50%, yang berarti bahwa pasir emas merah tidaklah sulit. Prajurit ini, yang kekuatannya mendekati 60%, dikejar dan dibunuh oleh sekelompok bilah emas. Namun, mata Ye Xuan masih menyala, karena dia melihat bahwa sekelompok bilah emas mundur kembali ke Gunung Pedang setelah membunuh prajurit itu. Haha, aku memanfaatkannya. Ye Xuan tertawa dalam hatinya dan bergegas mendekat. Tetapi yang tidak dia duga adalah bahwa ada orang-orang di sekitar, dan mereka memiliki ide yang sama dengannya. Nak, kamu mencari kematian. Seorang pria berteriak dengan marah, menebas Ye Xuan dengan api. Trik kecil, mati. Ye Xuan menghindari tebasan itu secara langsung. Sebelum itu, kakinya telah melangkah keluar beberapa hentakan naga perang 10 kali lipat. Deng! Retak! Prajurit yang ingin memanfaatkan itu langsung hancur di kepala oleh tendangan Ye Xuan, dan langsung jatuh ke tanah.
Jangan melebih-lebihkan kemampuanmu. Ye Xuan mendengus dingin, berlari ke tubuh prajurit yang dibacok sampai mati oleh pedang acak, dan mengambil cincin Qian Kun miliknya. Cincin Qian Kun ini baru saja tersentuh oleh bilah emas, untungnya tidak pecah, kalau tidak Ye Xuan pasti akan menangis. Ding, transformasi atribut bumi tuan rumah telah mencapai 43 poin. Cincin Qian Kun ini secara langsung meningkatkan transformasi atribut Ye Xuan sebanyak 4 poin, yang merupakan panen yang bagus. Kemudian, Ye Xuan berbalik lagi, berjalan ke orang yang tidak beruntung yang kepalanya hancur oleh tendangannya, dan mengambil cincin Qian Kun. Hah! Pasir emas merah lagi. Ye Xuan menyipitkan matanya. Transformasi atribut orang ini hanya 45%, dan kekuatannya tidak kuat. Tampaknya lebih mudah di Pulau Pasir Kuning. Sekarang, Ye Xuan dianggap memiliki kekuatan untuk bertahan hidup di Pulau Pedang ini. Saat ini, dia berpikir apakah akan mendaki gunung yang penuh dengan bilah ini. Naiklah dan lihatlah. Paling buruk, aku bisa lari. Bagaimanapun, aku memiliki denyut nadi bumi, dan mereka seharusnya tidak dapat mengejarku. Mata Ye Xuan berbinar, dan dia membuat keputusan dalam hatinya. Dia bisa menyerang musuh bahkan jika dia sedang berlari sekarang. Meskipun kelompok bilah emas itu kuat, itu akan baik-baik saja selama mereka tidak dikepung. Memikirkan hal ini, dia melangkah dan berlari menuju Gunung Bilah. Gunung Bilah, sebenarnya tidak ada pisau di gunung itu, hanya beberapa bilah logam. Ye Xuan mencoba mematahkan satu dan menemukan bahwa manfaatnya setelah menelannya sangat rendah, jadi dia mengabaikannya. Saat ini, dia sudah memanjat Gunung Bilah. Bilah emas itu sangat kuat. Jika hanya ada satu atau dua, aku seharusnya bisa menghadapinya. Jika ada sekelompok, aku harus langsung pergi. Ye Xuan berpikir dalam hati. Bagaimanapun, dia telah melihat banyak bilah hitam membentuk tornado bilah tajam, jadi dia menebak bahwa bilah emas ini juga akan melakukannya. Dan pulau bilah ini tidak bisa terbang, jadi sulit baginya untuk menghindar. Hah! Begitu banyak bilah hitam. Saat ini, mata Ye Xuan tiba-tiba menyipit. Dia benar-benar menemukan sekelompok bilah hitam di gunung bilah ini, jumlahnya mencapai ratusan. Ini benar-benar tanah harta karun untuk peningkatan. Bunuh. Pada saat itu, Ye Xuan langsung menyerbu, dan ketika dia mendekat, dia tiba-tiba melakukan langkah naga perang. Boom! Seluruh bumi berguncang. Setiap tendangan Ye Xuan dapat membunuh bilah hitam. Hanya dalam 3 detik, semua ratusan bilah hitam terbunuh olehnya. Bagaimanapun, kecepatannya dalam 1 detik diukur dalam kilometer, dan bahkan satu langkah dapat menempuh jarak puluhan meter. Ye Xuan menyingkirkan semua bilah hitam, dan kekuatannya meningkat sedikit. Pada saat yang sama, energi sejatinya telah pulih ke puncaknya. Ada ratusan bilah hitam dalam kelompok ini. Bahkan orang-orang dengan transformasi atribut 60% tidak akan berani melawan mereka dengan gegabah. Namun, Ye Xuan dapat membunuh mereka dengan mudah. Adegan ini tidak luput dari perhatian. Di awan putih di langit, ada seseorang yang memiliki pandangan penuh. Anak ini benar-benar menyembunyikan kekuatannya. Tanpa mengambil tindakan, dia dapat membunuh ratusan bilah hitam dalam 3 detik. Kekuatannya dapat mencapai peringkat bintang 6. Orang ini adalah tornado yang bertanggung jawab atas Pulau Pedang. Meskipun ada formasi udara terlarang di sini, dia tidak terpengaruh karena kekuatannya yang kuat. Namun, yang tidak dapat dia pahami adalah mengapa Ye Xuan harus menyembunyikan kekuatannya. Jika dia memiliki peringkat bintang 6 di awal, maka dia akan dapat memasuki Pulau Pedang pada jam ketiga dan mengulur banyak waktu. Namun karena dia terlalu jauh, dia tidak tahu bahwa Ye Xuan telah memahami rahasianya, dia juga tidak tahu bahwa senjata di tangan Ye Xuan adalah senjata dewa virtual. Namun, dia akan terus mengikuti dengan saksama dan mengamati. Titik. Saat ini, sudah lebih dari 10 menit sejak Ye Xuan memasuki Gunung Pedang. Dalam setengah jam ini, dia berurusan dengan beberapa kelompok bilah hitam, dan jumlah totalnya lebih dari 1000. Dengan kecepatan pemulihannya yang luar biasa, dia tidak perlu istirahat atau pulih sama sekali, dan langsung membunuh jalannya. Aneh, orang itu menemukan bilah emas tidak lama setelah dia naik. Aku sudah naik lebih dari 10 menit, mengapa aku belum melihatnya? Ye Xuan tidak berdaya. Tetapi dia benar-benar mendapatkan apa yang diinginkannya. Tepat saat pikiran ini terlintas di benaknya, dia menemukan setitik emas di Gunung Pedang ini. Pedang emas. Akhirnya aku menemukannya, dan hanya ada satu. Kau tamat. Mata Ye Xuan berbinar.
Dia memperkirakan bahwa nilai pedang emas ini setidaknya setara dengan 500 pedang hitam. Dalam sekejap, Ye Xuan bergegas mendekat. Pedang emas itu juga melihat Ye Xuan dan menggunakan dua kaki pisau emas untuk menghadapinya. Pedang yang menghancurkan bumi. 10 hentakan naga perang. Denyut bumi. Sebelum pedang emas itu mendekat, beberapa pedang emas dirobohkan oleh 10 hentakan naga perang. Kemudian, pedang itu dihantam oleh pedang yang menghancurkan bumi dan hancur dalam sekejap. Aku membunuh pedang emas itu dalam hitungan detik. Kekuatan seranganku cukup bagus. Ye Xuan sangat puas. Namun, dia bisa memiliki kekuatan seperti itu karena pedang 8 Desolate dan pengekangan atribut. Jika dia bertemu dengan para jenius itu, dia tidak akan bisa mengeluarkan pedang 8 Desolate, dan atribut itu belum tentu akan menahannya, jadi dia masih harus menempuh jalan yang panjang. Bab 558, Bunuh 6 Bintang. Pisau emas besar di badan utama mungkin lebih keras daripada senjata surgawi terbaik. Jika tidak diperkuat, Ye Xuan bisa menggunakan pisau emas besar ini untuk bermain. Sayangnya, pisau emas besar ini tidak memiliki amplifikasi sama sekali, jadi hanya bisa digunakan sebagai mainan. Ye Xuan mengira bahwa dia akan menghadapi bilah emas berikutnya, jadi dia menelan pisau emas besar ini. Banyak pengalaman. Jika aku membunuh beberapa lagi, kurasa aku bisa menerobos lagi. Matanya berbinar dan dia dengan cepat bergegas keluar. Pada saat yang sama, seseorang juga memasuki Gunung Pedang. Jika Ye Xuan hadir saat ini, dia pasti akan mengenali bahwa orang ini adalah salah satu dari 8 peringkat bintang 6 hari itu. Peringkat bintang 6 dengan surat undangan memiliki setidaknya 60% konversi atribut, dan kekuatan tempur yang sebenarnya pasti akan melebihi 6 bintang. Ye Xuan, yang tidak mengetahui hal ini, masih berkeliaran di Gunung Pedang. Ternyata bilah-bilah emas itu tidak seseram yang kubayangkan. Selama jumlahnya tidak lebih dari 10, mereka dapat dengan mudah dipecahkan. Ye Xuan masih membantai bilah-bilah hitam dan bilah-bilah emas. Sekarang dia memiliki banyak kepercayaan diri. Bahkan jika dia bertemu dengan sekelompok bilah emas, dia pasti akan memakannya sampai mati. Ding, transformasi atribut bumi tuan rumah meningkat, saat ini 44 poin. Perintah sistem. Akhirnya, terobosan. Sepertinya membunuh monster untuk meningkatkannya masih sulit. Membunuh orang adalah cara tercepat. Ye Xuan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Sayang sekali para master itu tersebar di 5 pulau. Tidak banyak master di Pulau Pedang. Para master dengan peringkat bintang 5,5 itu mungkin telah memperoleh pedang emas dan pergi ke pulau-pulau lain. Boom! Pada saat Ye Xuan menerobos, sebuah raungan tiba-tiba datang dari kejauhan. Ye Xuan mengangkat alisnya dan berkata pada dirinya sendiri, masih ada orang di Gunung Pedang. Ada orang, ini pertanda baik. Jika kesemek itu mudah dicubit, dia akan pergi dan mencubitnya. Pada saat itu, dia bergegas ke arah itu. Tidak lama kemudian, dia melihat sekelompok bilah emas lagi, mengejar seorang pemuda. Sial, aku sudah lama di sini, tetapi aku belum menemukan sekelompok bilah emas. Ye Xuan memutar matanya. Dia tidak tahu apakah dia beruntung atau tidak beruntung karena tidak menemukan sekelompok bilah emas. Dia melihat dengan saksama dan menemukan bahwa pemuda yang sedang diburu adalah salah satu dari 8 peringkat bintang 6. Matanya langsung berbinar. Jika dia 1 lawan 1, dia mungkin harus bertarung dengan keras. Tapi sekarang tidak 1 lawan 1. Pemuda itu sedang diburu oleh 7 bilah emas. Apakah masuk akal? Untuk tidak memanfaatkan situasi saat ini. Bunuh. Mata Ye Xuan berbinar dan dia dengan cepat menyapu. Di dunia yang kuat ini, dia tidak akan menunjukkan belas kasihan, karena dia tahu bahwa jika dia sedang diburu saat ini, pemuda itu pasti akan melakukan hal yang sama jika dia melihatnya. Sialan. Pemuda itu juga melihat Ye Xuan dan langsung mengumpat, lalu berteriak, "Tuan, bantu aku membunuh bilah-bilah emas ini bersama-sama, dan kita akan membaginya secara merata setelahnya." Bagikan secara merata. Ye Xuan mendengar ini, dan matanya tidak bisa menahan diri untuk tidak memancarkan 2 sinar cahaya. Dia bisa menghadapi bilah-bilah emas ini secara perlahan, mengapa dia harus bekerja sama dengan yang lain? Selain itu, cincin Qian Kun milik pemuda itu adalah hal yang hebat. Jika dia mendapatkannya, dia setidaknya bisa menerobos sekali. Berhenti bicara omong kosong, pergilah ke neraka. Ye Xuan berteriak, dan melangkah keras dengan kaki kanannya. Hentakan naga perang 10 kali lipat. Denyut bumi tingkat 2. Serangan ini langsung melewati sekelompok bilah emas dan meledak ke arah pemuda itu. Apa?
Pemuda itu terkejut dan buru-buru mengumpulkan energi sejati atributnya di kakinya. Meskipun dia masih terkena, dia adalah energi sejati atribut api, jadi dia menahan banyak benturan. Namun, kakinya tidak bisa menahan gemetar, dan langsung ditarik lebih dekat oleh bilah emas itu. Seni bela diri macam apa ini, bagaimana bisa begitu kuat? Pemuda itu sangat bingung. Saat ini, dia hanya berpikir bahwa seni bela diri ini sangat kuat, dan tidak menyangka bahwa ini adalah seni bela diri atribut bumi terburuk, yang baru saja memadukan misteri bumi. Namun, tendangan tadi hanyalah makanan pembuka. Bang! 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 Kaki Yesuan dengan cepat berganti-ganti, terus-menerus menggunakan hentakan naga perang 10 kali lipat yang memadukan denyut bumi tingkat 2. Bahkan jika pemuda ini memiliki ki atribut api, dia tidak dapat menahan serangan yang begitu sering. Bagaimanapun, dia masih perlu bertahan melawan bilah emas itu. Meskipun hentakan naga perang 10 kali lipat Yesuan tidak 100% akurat, salah satu dari 3 hentakan itu mampu mengenai pemuda itu, dan itu sudah cukup. Krak! Ketika hentakan naga perang ketiga yang mengandung denyut bumi mengenai kaki pemuda itu, dia akhirnya mendengar suara renyah yang berbeda. Ini adalah suara tulang pemuda itu yang patah. Tidak bagus. Wajah pemuda itu berubah. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan jatuh ke tempat hantu seperti itu. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan menghadapi pedang emas yang tak terhitung jumlahnya selanjutnya. Yesuan tidak ingin pemuda itu dibacok sampai mati oleh bilah-bilah emas itu. Bagaimana jika cincin Qian Kun dipotong-potong? Oleh karena itu, dia harus mulai membersihkan bilah-bilah emas itu sekarang. Pedang bumi. 10 hentakan naga perang. Denyut bumi 2. Sebuah raungan menyebar, dan Yesuan menebas 5 pedang yang membelah bumi, langsung menghancurkan bilah emas itu menjadi berkeping-keping. Adegan ini jatuh ke mata pemuda itu, dan gelombang keterkejutan muncul di hatinya. Sangat kuat, kekuatan serangan orang ini sangat kuat, siapa dia? Mengapa dia tidak menunjukkan keahliannya ketika dia berada di belakang Jiu Xiao Dayunpang? Dia benar-benar menyerahkan bimbingan penguasa domain. Pemuda itu memiliki banyak pertanyaan di benaknya, tetapi pada saat ini, dia menghadapi krisis, jadi dia tidak ingin bertanya. Dia harus melarikan diri, kalau tidak dia mungkin mati di sini. Bang! Bilah emas kedua jatuh. Bang! Bilah emas ketiga jatuh. Saat ini, hanya ada 4 bilah emas yang mengejar pemuda itu. Wah, aku tidak akan membiarkanmu pergi seperti ini. Sosok Yesuan melesat, dan tiba-tiba menyapu di depan sebilah pedang emas, lalu menebaskan pedang penghancur tanah ke tanah. Pedang penghancur tanah yang baru saja dia gunakan terlempar keluar secara langsung, jadi pemuda itu tidak memperhatikan. Ketika pemuda itu merasakan ada yang tidak beres, cahaya dingin tiba-tiba menyambar dari bawah kakinya dan mengenai tangan kirinya. Sizzle. Lengan yang patah terangkat. Apa? Pemuda itu membelalakkan matanya, jelas tidak menyangka ini. Cincin Qian Kun-nya berisi sejumlah besar harta alam, serta token 5 elemen yang telah dikumpulkannya dalam sehari. Ini tidak boleh hilang. Aku akan melawanmu. Pemuda itu membuat keputusan di dalam hatinya, mencengkeram pedang dengan erat, dan bergegas kembali. Tetapi pada saat ini, sesosok tiba-tiba melintas dan menangkap lengannya yang patah. Itu adalah Yesuan. Haha. Saat Yesuan melepaskan cincin Qian Kun, sudut mulutnya tidak bisa menahan diri untuk tidak melengkung. Ding, transformasi atribut bumi tuan rumah meningkat, saat ini 47 poin. Bab 559 benih meditasi. Ding, transformasi atribut bumi tuan rumah telah ditingkatkan, saat ini 47 poin. Kali ini, itu adalah terobosan besar lainnya, langsung meningkat 3 poin. Pemuda itu adalah penguasa kota muda dari sebuah kota besar di wilayah Luoxia. Cincin Qian Kun berisi kekayaan yang tidak dapat dibayangkan oleh orang biasa, tetapi semua ini murah bagi Yesuan. Haha, bersiaplah untuk mati. Napas Yesuan tiba-tiba melonjak, dan beberapa energi iblis besar melonjak keluar dari tubuhnya, dan kemudian mengembun menjadi hantu Dewa Iblis. Sejak awal, dia tidak pernah menggunakan bab Dewa Iblis, hanya untuk meledak saat ini. Sekarang, waktunya telah tiba. Naga perang 10 hentakan. Pedang retak bumi. Denyut bumi. Pemuda itu hanya merasakan matanya berkedip, seolah-olah dunia berguncang sekali. Saat berikutnya, dia melihat 4 bilah emas di depannya hancur seketika. Kuat. Sangat kuat. Ini adalah reaksi pertamanya, dan juga reaksi terakhirnya. Retak. Suara renyah memasuki pikirannya, lalu penglihatannya kabur dengan cepat.
Kepalanya telah dihancurkan oleh Ye Xuan. Plop. Tubuh pemuda itu jatuh, dan bukan hanya itu, keempat bilah emas itu juga jatuh. Ye Xuan langsung meledak dan membunuh mereka. Inilah kekuatannya yang sebenarnya. Bahkan orang-orang berperingkat 6 bintang pun terbunuh olehku. Kekuatanku seharusnya bisa masuk ke dalam 10 besar di antara 1000 orang ini. Ye Xuan berpikir dalam hati. Namun, dia tidak sombong dan berpuas diri. Bagaimanapun, pedang 8 Desolate tidak dapat diungkapkan. Tanpa pedang 8 Desolate, dia paling-paling hanya berperingkat 6 bintang. Dan orang-orang berperingkat 6 bintang itu umumnya menyembunyikan kekuatan mereka. Mungkin ada beberapa yang transformasi atributnya mencapai 70%. Setelah jeda, dia mengumpulkan tubuh beberapa bilah emas dan mulai menjelajahi benda-benda di dalamnya. Baru saja, dia menelan sumber daya kultivasi itu tanpa melihat dengan saksama. Orang ini pasti memiliki status yang tinggi. Mungkin akan ada beberapa hal baik. Batu api, pasir emas merah. Ye Xuan sedikit terkejut. Aku tidak menyangka bahwa pemuda ini sudah pernah ke 2 pulau. Ini adalah tawaran yang menguntungkan baginya. Jika pedang emas besar dengan bilah emas ditambahkan, maka sekarang dia memiliki 3 token 5 elemen. Kekuatanku tidak cukup sekarang. Mari kita berkeliling gunung pedang terlebih dahulu, lalu pergi ke kayu dan air. Ye Xuan memikirkannya, dan sosoknya menghilang. Baru sehari, dan dia telah mengumpulkan 3 token, dan gelombang pertama evaluasi bintang 7 mungkin telah mengumpulkan 5. Dia tidak berani mengabaikannya, karena hanya ada 10 tempat untuk memasuki kolam 5 elemen, dan waktunya ditentukan berdasarkan jumlah tempat. Namun, yang tidak dia ketahui adalah bahwa perilakunya terlihat oleh Juan Feng. Kekuatan anak ini sangat mengerikan. Sekte 10.000 iblis benar-benar dapat mengajar seorang jenius seperti itu. Diperkirakan tidak akan menurun terlalu banyak. Juan Feng menyipitkan matanya. Dia berpikir saat ini apakah dia harus mendekat untuk mengamati dan melihat kartu apa yang dimiliki Ye Xuan. Tetapi dia memikirkannya dan menyerah. Lagi pula, seharusnya tidak sulit bagi Ye Xuan untuk mengumpulkan token 5 elemen dengan kekuatannya. Setelah ronde ini, bukankah kita akan tahu di ronde kedua? Juan Feng berdiri di langit, memperhatikan Ye Xuan berkeliaran di gunung pedang, membunuh bilah hitam dan bilah emas. Anak ini, apakah dia ingin berkeliling gunung pedang dan mengumpulkan semua bilah emas? Setelah mengetahui niat Ye Xuan, Juan Feng juga bingung apakah harus tertawa atau menangis. Jika memang begitu, maka yang lain tidak akan dapat menyelesaikannya. Namun, jumlah bilah emas di gunung pedang sudah pasti, dan Juan Feng tahu berapa banyak bilah emas yang ada di gunung pedang. Selain itu, sebelum Ye Xuan datang ke Gunung Pedang, seseorang telah datang untuk mengambil pisau emas dan pergi. Ye Xuan di bawah sama sekali tidak merasa ada yang mengawasinya. Dia membunuh dari selatan ke utara, dan membunuh lebih dari 100 bilah emas. Hanya sedikit membaik, terlalu lambat, ayo pergi ke Pulau Kayu. Ye Xuan menggelengkan kepalanya. Jika dia kehilangan kuota untuk memasuki kolam 5 elemen karena mengumpulkan pedang emas ini, itu akan menjadi kerugian. Tujuannya adalah berada di 10 besar. Saat ini, dia langsung meninggalkan Pulau Pedang dan mengidentifikasi arahnya. Pulau Pedang adalah Pulau Emas, kiri adalah Pulau Bumi, dan kanan adalah Pulau Kayu. Kali ini dia pergi ke Pulau Kayu, lalu Pulau Air, dan terakhir Pulau Tengah. Namun, ketika dia tiba di tepi Pulau Pedang dan melihat Pulau Kayu, sebuah suara tiba-tiba terdengar di langit. Seseorang telah mendarat di Pulau Tengah. Saya harap semua orang akan bekerja keras dan memperhatikan keselamatan. Ye Xuan mengenali suara ini, itu dari penguasa wilayah Luoxia. Ye Xuan diam-diam berseru, benar saja, seseorang sampai di Gunung Pedang 1 langkah lebih cepat dariku dan mendapatkan pisau emas. Saya tidak tahu siapa orang ini, tetapi tempat pertama dapat berendam di kolam 5 elemen selama 10 hari terlebih dahulu. Dia tidak berani mengabaikannya dan langsung melompat ke laut. Pulau 5 elemen hanya memiliki formasi udara terlarang, dan ada juga satu di wilayah laut ini. Orang yang tidak cukup kuat harus berenang dengan patuh. Ye Xuan memiliki darah, jadi dia berenang sangat cepat, dan dia berenang ke Pulau Kayu dalam waktu kurang dari 5 menit. Ye Xuan tidak tahu apa nama Pulau Kayu ini, tetapi dia mengerti bahwa Pulau Kayu ini pasti sangat berbahaya. Lagi pula, dia telah melihat beberapa orang datang dari Pulau Bumi, tetapi dia belum pernah melihat Pulau Kayu. Kekuatan serangan atribut kayu tidak kuat, tetapi memiliki banyak efek. Pasti ada racun di Pulau Kayu ini. Ye Xuan mengingatkan dirinya sendiri dalam hatinya.
Dia tidak takut racun. Lagi pula, dia memiliki darah pohon kehidupan suci. Selama kekuatannya terus meningkat, ketahanannya terhadap racun juga akan meningkat. Tetapi tidak semua racun dapat disembuhkan dengan segera. Jika dia diracuni oleh kelumpuhan dan lainnya, dan terbunuh saat dia melakukan detoksifikasi, itu akan mengerikan. Ye Xuan menaiki pulau kayu. Dia menebak bahwa token dari 5 elemen seharusnya berada di tengah setiap pulau. Sekarang seseorang telah mendarat di pulau tengah, jadi dia harus bergegas. Dia berlari langsung ke tengah. Sebelumnya di Pulau Pedang, Ye Xuan melihat banyak harta karun alam, tetapi pulau kayu ini bahkan lebih menakutkan. Harta karun alam dapat dilihat di mana-mana, dan Ye Xuan sangat senang mengumpulkannya. Boom! 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 Semburan raungan lain jatuh ke telinga Ye Xuan. Ye Xuan terkejut dan bergegas menuju sumber suara tanpa berpikir. Kali ini, dua orang sedang bertarung. Minggir, aku menemukan benih meditasi ini terlebih dahulu. Harta karun surga dan bumi adalah milik mereka yang mampu. Jadi bagaimana jika kamu menemukannya terlebih dahulu? Aku yang mengambilnya terlebih dahulu, bukan? Kamu mencari kematian. Dua suara pertengkaran terdengar, dan Ye Xuan melihat sekeliling dan melihat bahwa itu adalah dua orang yang sedang bertengkar. Namun, dia fokus pada apa yang baru saja dikatakan keduanya. Benih penenang. Ternyata itu adalah benih penenang. Mata Ye Xuan berbinar. Bab 560 Transformasi Dewa Iblis. Setelah mendengar perkataan Juan Feng, Ye Xuan mencoba menyatukan hantu Dewa Iblis ke dalam tubuhnya, tetapi sistem memberitahunya bahwa alamnya tidak cukup. Sekarang masih sama. Namun, jika dia mendapatkan sesuatu, dia bisa maju, seperti benih meditasi ini. Haha, benih meditasi, jika aku mendapatkan benih meditasi, aku bisa menyatukan hantu Dewa Iblis ke dalam tubuhku, dan kemudian aku akan menjadi Dewa Iblis. Ye Xuan sudah sangat senang. Dia mengamati dan menemukan bahwa kekuatan kedua orang ini tidak kuat, paling banyak 5,5 bintang. Dia bahkan membunuh peringkat bintang 6, apa ini 5,5 bintang? Biarkan aku menjadi nelayan lagi. Ye Xuan bergegas keluar dari hutan dalam sekejap. Apa? Keduanya menoleh dengan ngeri, dan kemudian kepala mereka meraung, dan mereka langsung dihancurkan oleh dua hentakan naga perang 10 kali lipat yang mengandung denyut nadi bumi. Bunuh. Seketika. Kekuatan Ye Xuan telah tumbuh ke tingkat yang mengerikan sehingga dia bisa membunuh orang hanya dengan satu gerakan kakinya. Setelah kedua pria itu meninggal, Ye Xuan bergegas untuk melepaskan cincin Qiankun mereka. Benar saja, salah satu cincin Qiankun berisi benih hijau yang tampak seperti benih darah. Ini adalah benih meditasi. Ding, apakah tuan rumah ingin menyatukan hantu Dewa Iblis? Ya. Setelah Ye Xuan menjawab dalam benaknya, benih meditasi di ruang melahap menghilang. Ding, penyatuan hantu Dewa Iblis berhasil, dan tuan rumah telah mempelajari keterampilan sihir benih hati Dao, transformasi Dewa Iblis. Berhasil. Mata Ye Xuan tiba-tiba terbuka lebar, dan dia langsung melakukan keterampilan sihir benih hati Dao transformasi Dewa Iblis. Sejumlah besar energi iblis masih melonjak keluar dari tubuhnya, dan kemudian mengembun menjadi hantu Dewa Iblis, yang tidak berbeda dengan bab Dewa Iblis. Namun, ini belum berakhir. Setelah hantu Dewa Iblis muncul, tiba-tiba ia menyerbu ke dalam tubuh Ye Xuan lagi. Saat berikutnya, aura Ye Xuan langsung meluas. Sangat kuat, setidaknya 2 kali lebih kuat dari bab Dewa Iblis. Ye Xuan penuh percaya diri. Dia berpikir bahwa jika dia bisa menyatukan bayangan Dewa Iblis di Gunung Pedang saat itu, dia bisa menghadapi pemuda berperingkat 6 bintang bahkan tanpa pedang 8 Desolate. Dengan kata lain, dia sekarang bisa menyingkirkan pedang 8 Desolate sebagai kartu truf. Singkirkan pedang 8 Desolate terlebih dahulu, dan gunakan transformasi Dewa Iblis. Ye Xuan menyingkirkan pedang 8 Desolate, lalu dengan santai mengeluarkan senjata surgawi berkualitas tinggi. Meskipun transformasi Dewa Iblis kuat, itu mengosongkan 4/5 energi sejati Ye Xuan saat digunakan. Semakin banyak energi sejati yang dikonsumsi, semakin kuat peningkatannya. Untungnya, dia memiliki darah pohon kehidupan suci, kalau tidak, dia hanya bisa menggunakannya sebagai garis bawah. Sekarang dia bisa menyatukan bayangan Dewa Iblis, dia sudah memiliki modal untuk bersaing dengan para jenius itu, jadi dia harus lebih cepat. Semakin cepat dia mengumpulkan token 5 elemen, dia bisa pergi ke Pulau Tengah dan memenangkan gelar lebih cepat. Ye Xuan menyatukan bayangan Dewa Iblis dan membunuh sampai ke pusat Pulau Kayu dengan mata gelap.
Masih ada hutan di tengah pulau kayu, tetapi ada beberapa bahaya khusus di sini, yaitu iblis pohon yang pernah ditemui Ye Xuan sebelumnya. Ye Xuan membunuh satu orang secara acak, dan dia mendapatkan apa yang disebut benih kehidupan suci. Benih kehidupan suci ini adalah hal yang baik, benda suci untuk penyembuhan, tetapi Ye Xuan sudah memiliki darah pohon kehidupan suci, yang setara dengan menelan benih kehidupan suci setiap saat. Setelah itu, Ye Xuan segera meninggalkan pulau kayu dan pergi ke pulau air. Saat ini, dia telah memperoleh 4 token. Selama dia mendapatkan bintang laut lainnya, dia bisa pergi ke pulau tengah. Namun, tepat ketika dia pergi ke laut, sudah ada orang kedua yang mendarat di pulau tengah, dan dia saat ini berada di posisi kedua. Suara penguasa domain Luoxia tiba-tiba terdengar lagi. Ye Xuan terkejut dan langsung merasa penuh harapan. Sekarang orang kedua telah mendarat di pulau tengah, dia mungkin bisa meraih 3 teratas. Posisi ketiga, tetapi bisa memasuki kolam 5 elemen selama 8 hari. Ye Xuan memperkirakan bahwa jika dia diizinkan berendam di kolam 5 elemen selama 8 hari, itu akan cukup untuk meningkatkan afinitas atributnya ke tingkat epik. Pada saat itu, serangannya akan mengalami lompatan kualitatif. Namun, ketika dia tiba di pulau air. Sial, apakah pulau air itu donat? Apakah pusat pulau atau laut? Ye Xuan mabuk. Tampaknya jika dia ingin mendapatkan bintang laut, dia harus pergi ke dasar laut. Dia juga mengerti bahwa harus ada formasi di dasar pulau air. Ye Xuan melompat ke laut tanpa berpikir. Sial, dingin sekali. Dia hanya melompat masuk dan menggigil di sekujur tubuhnya. Air di sini jauh lebih dingin daripada di luar. Orang biasa hanya bisa bertahan selama 1 jam, tetapi aku memiliki darah pohon kehidupan suci, yang dapat menjaga suhu tubuh dan bernapas di bawah air. Aku memiliki keunggulan dibandingkan yang lain. Memikirkan hal ini, Ye Xuan langsung turun, dan beberapa darah segera muncul. Di bawah air sangat gelap, tetapi Ye Xuan dapat melihat dengan jelas. Setelah melompat turun, dia terus menyelam. Dia memperkirakan bahwa bintang laut seharusnya berada di kedalaman. Dia menyelam sebentar. Boom, boom, boom. Ada cahaya dan beberapa benturan di kejauhan. Benar saja, masih ada bahaya di dasar laut. Tentu saja, ada kemungkinan juga 2 manusia sedang bertarung. Ye Xuan bergegas mendekat. Jika keduanya bertarung, itu mungkin karena mereka bertarung untuk bintang laut. Namun, dia kecewa. 2 orang yang berkelahi tidak semuanya manusia. Hanya 1 orang yang bertarung dengan binatang suci dasar laut. Ketika Ye Xuan lewat, pria itu baru saja membunuh binatang suci dasar laut dan dengan cepat menyingkirkan mayatnya. Namun, mata berbisa Ye Xuan melihat bahwa setelah binatang suci dasar laut itu mati, ada tempat di tubuhnya yang bersinar. Bintang laut. Sebuah pikiran terlintas di benaknya, dan dia segera bergegas mendekat. Ingin mengambilnya. Kamu mencari kematian. Pemuda itu langsung membunuh Ye Xuan. Meskipun dia berada di dasar laut, dia kebetulan memiliki atribut air, dan kekuatan serangannya tidak akan banyak melemah. Baru saat itulah Ye Xuan melihat bahwa pemuda itu tampaknya adalah salah satu dari 8 peringkat bintang 6, dan sudut mulutnya langsung melengkung. Kamu tidak beruntung bertemu denganku. Mata Ye Xuan berbinar, dan dia langsung memanggil bayangan Dewa Iblis dan menggabungkannya ke dalam tubuhnya. Dia memegang pedang 8 Desolate dan menebas beberapa pedang yang menghancurkan bumi di depannya. Pedang pembelah bumi, yang berisi denyut nadi bumi, menembus air dan langsung membubarkan energi sejati yang dikaitkan dengan air milik pria itu. Apa? Pemuda itu tidak menyangka serangannya akan hancur, karena dia agak ceroboh karena melihat Ye Xuan sebagai orang asing. Dengan kemampuan sekecil ini, kau ingin membunuhku? Tidak mungkin. Pemuda itu menggertakkan giginya dan menggunakan seni bela diri terbaiknya. Naga air hancur. Beberapa pedang penghancur bumi langsung ditelan oleh naga air yang dipadatkan oleh pemuda itu, tetapi pedang penghancur bumi itu tidak menyenangkan. Naga air ini berada di ambang kehancuran tepat setelah terbentuk. Naga air, telan dia. Pemuda itu mengendalikan naga air untuk bergegas menuju Ye Xuan.